Kita masuk ke distribusi normal. Jadi ini merupakan distribusi statistika yang kedua yang dipelajari setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai distribusi binomial. Perbedaannya terletak kepada data yang diteliti ya, dimana kalau distribusi binomial itu datanya berjenis discrete, jadi variabel acaknya jenis discrete, sementara untuk distribusi normal nih jenisnya adalah kontinu. Waktu itu sudah pernah disinggung ya mengenai perbedaan variabel acak atau data berjenis discrete dan kontinu. Kalau discrete itu biasanya berupa bilangan bulat yang diperoleh dari hasil mencacah atau menghitung 1, 2, 3, 4, itu discrete. Sementara kalau datanya jenisnya kontinu, variabel acaknya kontinu, itu diperolehnya bukan dari hasil menghitung atau mencacah, tetapi dari hasil mengukur. Berarti kalau mengukur itu kan ada ketelitian di situ, berarti ada desimal, ada koma-komaan di situ. Gitu. Yaitu perbedaan yang bertolak belakang antara distribusi binomial dan distribusi normal. Ya. Nah, distribusi normal ini memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian ilmiah yang biasa dilakukan oleh para peneliti ya, di mana setiap yang ingin diteliti itu data yang diperoleh itu diasumsikan datanya berdistribusi normal sehingga bisa dilanjutkan. Logika sederhana mengenai distribusi normal atau data yang normal ya, misalkan kalau hasil ulangan gitu ya, hasil ulangan, maka data disebut normal kalau dia bentuk kurva normalnya seperti ini, di mana misal kalau ulangan rentangnya 0 sampai 100, maka yang dapat nilai jelek itu sedikit di sini ya. Sementara yang dapat nilai bagus, paling bagus juga sedikit, dan sebagian besar itu mengumpul di sekitar rata-rata. Nah, itu berarti datanya dikatakan sebagai data yang normal gitu. Ya. Kalau yang jelek ternyata lebih banyak dari yang rata-rata ataupun data yang nilai yang diperoleh anak-anak jauh di bawah rata-rata gitu. Atau nilainya pada bagus-bagus semua gitu, di atas rata-rata. Nah, itu kan berarti sebenarnya kita anggap sebagai ketidaknormalan kan gitu. Entah kalau soalnya kalau nilainya jelek berarti soalnya sangat sulit kah sehingga tidak ada yang dapat bagus, atau kalau soalnya hampir semuanya dapatnya bagus berarti apakah soalnya terlalu mudah atau apa gitu, maka dianggap tidak normal. Itu ilustrasi sederhana mengenai sebuah data yang berjenis normal. Jadi sebuah kurva yang berdistribusi normal itu kurvanya seperti ini. Jadi dia di tengah-tengah ini merupakan nilai rata-rata mu-nya. Jadi kalau kalian punya data tadi tidak harus mulus seperti itu gitu ya. Jadi kalau punya sekumpulan data dari hasil penelitian lalu datanya misalkan seperti ini gitu ya. Nah, nanti misal kalau kita menggunakan aplikasi atau software seperti SPSS, ini datanya normal nggak sih gitu. Nanti diasumsikan begini, oh masih dianggap normal, berarti datanya masih berdistribusi normal gitu. Ya, itu sekilas mengenai data yang berjenis normal. Jadi kurva normal seperti ini, kemudian dua parameter yang kita pentingkan dalam distribusi normal adalah rata-rata dan simpangan baku, jadi mean dan simpangan baku. Atau ragam ya, karena simpangan baku itu kan akar dari ragam atau variansi. Jadi rata-rata dan simpangan baku itu yang dibutuhkan dalam persoalan data yang berdistribusi atau perhitungan yang berdistribusi normal. Nah, kalau kita dapatkan rata-ratanya itu 0 dan simpangan bakunya 1, ini kita katakan sebagai distribusi normal standar. Distribusi normal standar. Jadi kalau mu-nya itu 0, rata-ratanya 0, simpangan bakunya 1, itu disebut distribusi normal standar. Distribusi normal standar ini
nanti yang akan memudahkan kita dalam menghitung peluang distribusi normal. Ya, nanti kita lihat di bawah. Nah, sebuah kurva normal kalau atau sebuah data yang berdistribusi normal, kalau mencari peluangnya itu sama saja mencari luas daerah di bawah kurva normal. Ya, jadi mencari peluang dari persoalan yang berdistribusi normal sama saja mencari luas daerah di bawah kurva. Karena ini kurvanya simetris, kalau dibagi dua seperti ini, maka yang separuh kiri itu luasnya setengah, yang separuh kanan juga luasnya setengah. Kenapa? Karena total peluang itu kan satu ya, jadi setengah tambah setengah satu. Jadi seperti itu. Nah, karena mencari peluang itu sama dengan hitung luas daerah di bawah kurva, sementara kita tahu bahwa luas daerah di bawah kurva itu kaitannya dengan integral, maka peluang dari variabel yang berdistribusi normal itu sama saja mencari integral dari seperti ini, minta hingga sampai x. Jadi kalau misalkan ada notasi px kurang dari 1, ini kan sama ya, di distribusi binomial juga seperti ini. Itu kalau distribusi normal, kalau digambarkan berarti sama saja mencari luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau di sininya rata-ratanya 0, ini 1 ada di sebelah kanannya, dan kita cari luas daerah di bawah kurva ini. Sampai di mana? Ini sampai minta hingga. Makanya di sini karena luas daerah berarti integralnya adalah integral dari minta hingga sampai x. X ini yang diinginkan ya. 1 berarti kalau soal yang di atas. Dan ini adalah fungsi dari apa ya nyebutnya ya? Fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi normal. Jadi ini sudah rumus, sudah baku seperti ini. Tinggal nanti diganti mu-nya berapa, sigmanya atau simpangan bakunya berapa. Jadi kalau kita pikirkan berarti kan sangat menyulitkan ya mencari peluang distribusi normal kalau menggunakan integral yang seperti ini. Integral yang biasa aja sudah lumayan menyulitkan kan gitu ya, apalagi ini bentuknya seperti ini, 1 sigma akar 2pi dikali bilangan natural E pangkat X dikurang mu kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat dx. Ya, nggak kelar satu soal juga gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi, misalkan dari hasil sebuah penelitian, kandungan garam di muara Sungai Kapuas itu didapatkan rata-ratanya 215 mg per liter. Simpangan bakunya 45 mg per liter. Diambillah 1 liter secara acak. Kita ingin tahu peluang kadar garam kurang dari 200. Berapa peluangnya ya? Berarti kita sama saja menghitung integral dari minta hingga sampai 200. Kenapa? Karena kita lihat di sini 215 adalah nilai mu rata-rata, 45 adalah nilai sigma, sementara ini x yang diinginkan. Berarti mencari peluangnya, penulisan secara matematisnya seperti ini ya. Peluang x kurang dari 200 berarti sama saja mencari integral dari minta hingga sampai 200, kemudian sigma dan mu-nya diganti dengan angka, muncullah seperti ini. Repot ya. Kalau kita gambarkan dalam kurva normal, seperti ini. Jadi mu-nya ini kan tadi 215 di sini. Maka 200 ada di sebelah kirinya kan. Mencari peluang x kurang dari 200 berarti kita arsir sebelah kiri dari 200. Nah, seperti itu. Nah, karena sangat tidak efisien dengan cara seperti ini, orang mencari solusi bagaimana agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan lebih mudah, maka muncullah yang namanya transformasi ke normal standar. Yang mana tadi sudah disebutkan distribusinya akan berubah menjadi distribusi normal standar. Jadi, setiap variabel acak yang diinginkan, ini kan tadi x kurang dari 200, itu kita lakukan transformasi dulu atau kita ubah menjadi variabel acak yang tadinya x menjadi variabel acak normal standar, yaitu lambangnya z. Ya, lambangnya adalah z. Nah, berarti dalam bahasan ini ada tiga kemampuan yang harus kalian bisa nanti ya. Yang pertama adalah kemampuan mentransformasi X menjadi Z. Tinggal masukin rumus, nanti rumusnya. Kemudian yang kedua adalah membaca atau mencari nilai peluang kalau dia sudah normal standar, sudah Z.
dengan cara melihat tabel. Jadi bagaimana melihat tabel distribusi normal, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyelesaikan soal persoalan distribusi normal dalam bentuk soal cerita. Jadi 3 itu bahasan tentang distribusi normal di sini ya. Ini yang kita masuk yang pertama. Jadi kalau ada variabel X mau diubah menjadi normal standar Z, maka kita ubahnya dengan menggunakan rumus ini. Jadi Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. X dikurang mu dibagi sigma. X-nya tadi variabel acak yang diinginkan, mu adalah rata-rata, sigma adalah simpangan baku atau standar deviasi. Jadi kalau sebelumnya penulisannya seperti ini, jadi variabel acak X berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan baku sigma atau variansi sigma kuadrat. Ini kita ubah, di mana artinya sama dengan variabel acak Z, variabel acak normal standar ya, yang berdistribusi normal standar. Ini kalau sudah 0,1 nih normal standar. Normal standar. Z berdistribusi normal standar dengan rata-rata 0, simpangan baku 1. Gitu. Ya. Jadi ini yang harus kalian tahu di bagian pertama, mengubah X menjadi Z. Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua. Misalkan sudah langsung ditanyakan peluang dari data yang berdistribusi normal standar, Z-nya. Seperti ini ya. Hitung peluang Z kurang dari 1,25. Kalau sudah ditanya hitung peluangnya, kita tidak lagi menggunakan rumus integral yang kayak gini. Ya. Karena kalau integral yang kayak gini, itu digunakan kalau variabel acaknya masih X. Sementara kalau variabel acaknya sudah menjadi Z, kita cukup melihat tabel. Tabelnya diberikan. Jadi nanti kalau ulangan ataupun ujian yang ada distribusi normal, biasanya informasi tentang tabel ini selalu diberikan, entah di bagian akhir atau di bagian bawah soal gitu ya, untuk kita melihat peluangnya berapa sih gitu. Di tabel ini isinya peluang, nilai peluangnya. Nah, bagaimana kita membaca peluangnya? Kita lihat. Kalau kita atau kalau kalian searching di Google mengenai tabel distribusi normal, itu ada beberapa versi ya. Nah, yang saya gunakan di sini adalah versi di mana nilai peluang yang dimunculkan dalam tabel adalah arsiran sebelah kiri. Jadi setiap tabel distribusi normal biasanya akan ada informasi di sebelah kiri atas atau kanan atasnya, ada gambar gini, ada gambar kurva normalnya, kemudian ada arsirannya. Nah, yang saya gunakan adalah yang arsiran kiri begini. Gitu. Karena ada lagi nanti tabel ya, arsirannya arsiran kanan, dia ke kanan sana. Berarti hasil tabelnya adalah hasil P atau Z-nya lebih dari. Nah, yang saya gunakan yang ini, yang kurang dari. Nah, kita lihat. Peluang Z kurang dari 1,25, misalkan sudah ada tabel ya, berarti kita melihat ada kolom Z di situ dan ada kolom koma-komaan. Nah, yang pertama kita lihat adalah yang angka 1,2 dulu. Jadi ambil satu ketelitian di belakang koma. 1,2 itu kita lihat di kolom Z. Ini kan kolom Z ya. Kolom Z, kemudian lihat 1,2, cari 1,2. Ini 1,2. Kemudian 5-nya itu kolom yang lain di sebelah kanan Z. Cari yang angka 5. Ini 5. Lalu pertemukan keduanya, yang 1,2 ditelusuri berdasarkan baris, yang 0,05, yang angka 5 ke bawah. Nanti ketemu di suatu di sebuah sel gitu ya. Nah, inilah nilai peluangnya. Jadi 0,8944 itu sudah dari hasil tabel. Jadi kita tidak menghitung secara manual. Kita cukup lihat tabel saja. Catatannya adalah nilai tabel yang dihasilkan di sini itu berlaku kalau
Z-nya kurang dari, ya, kalau Z-nya kurang dari. Dalam distribusi normal, kita tidak membedakan antara Z kurang dari sama dengan eh, sebuah angka, ataupun kalau ada tanda sama dengannya. Dalam distribusi normal, mau ada atau tidak ada sama dengan, itu dianggap sama. Berbeda halnya ketika di distribusi binomial. Masih ingat waktu distribusi binomial, peluang X kurang dari sama dengan X itu tidak sama dengan peluang X kurang dari X. Beda kan? Ini dalam binomial nih. Kenapa tidak sama? Karena kalau yang ada sama dengan berarti nilai yang disebutkan tuh diikutkan, sementara kalau tidak ada sama dengannya dia nggak diikutkan, kan gitu. Sementara kalau distribusi normal, mau dia ada atau tidak ada sama dengannya itu tidak berpengaruh. Kenapa? Karena sekali lagi distribusi normal itu mencari luas daerah di bawah kurva. Luas daerah di bawah kurva adalah arsiran. Kalau dia sama dengan itu kan 0. Jadi kalau ada sama dengan ini sebenarnya ini sama dengan peluang kurang dari ditambah peluang sama dengan. Nah, peluang sama dengan itu 0, jadi tidak berpengaruh. Oleh karena itu, dalam distribusi normal, kita tidak perlu memusingkan, kok ini ada sama dengannya, ini nggak ada, nggak perlu. Jadi ini tabel ini berlaku juga kalau ada tanda sama dengannya ya. Kurang dari sama dengan berlaku. Gitu. Itu yang harus kalian tahu juga. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau tandanya bukan kurang dari, kan gitu. Ini kan tadi saya sebutkan kurang dari. Berarti ada 3 kondisi kan. Kondisi pertama, kalau peluangnya Z-nya kurang dari. Kemudian yang kedua, kemungkinannya adalah kalau Z-nya lebih dari kan. Yang ketiga, kalau Z-nya terletak di antara. Di antara. Nah, 3 kondisi ini. Yang pertama tadi sudah bisa langsung lihat tabel. Bagaimana kalau yang kedua? Nih, kita lihat. Kalau yang kedua, contoh. Peluang Z lebih dari 0,68. Peluang Z lebih dari 0. Ini tadi kalau digambarkan dalam kurva normal ya, soal yang tadi, peluang Z kurang dari 1,25. Jadi kalau sudah menjadi distribusi normal standar, ini selalu 0. Di tengah-tengah ini selalu 0. Kalau sudah Z ya. Ini harusnya Z nih salah. Jadi kalau sudah Z, ini selalu 0. Tengah-tengahnya. Tinggal kita lihat. Kalau 1,25 ya berarti di kanan 1,25. Kalau minus berarti nanti di sebelah kiri. Jadi tabel normal ini, tabel distribusi normal ada dua buah. Yang satu untuk Z yang positif, yang satu untuk Z yang negatif. Nanti ada di halaman terakhir. Nah, kembali ke sini tadi, gimana kalau Z-nya lebih dari? Secara logika mudah kita ubah ya, dengan teori peluang bahwa kita cukup mencari komplement kan gitu. Jadi kalau digambarkan 0,68, kalau di sini 0 ya, di sini 0, 0,68 kan ada di sebelah kanan sini ya. Yang kita pengen cari yang sebelah kiri kan? Salah. Yang kita pengen cari yang di sebelah kanan. Ini apa sih? Kita pengen cari yang di sebelah kanan. Kalau digambar ini 0, ini 0,68. Ini yang pengen dicari. Karena kita punyanya tabel arsiran kiri, maka kita gunakan komplement, yaitu dengan cara total peluang dikurang peluang Z kurang dari 0,68 gitu. Jadi satu pun arsiran semua terarsir kalau satu kan, dikurang yang sebelah kiri, maka akan jadi yang kanan kan gitu. Jadi itu caranya kalau Z-nya lebih dari. Jadi kita ubah dulu menggunakan komplement. 1 dikurang peluang, ini jadi lebih kecil. Nah, kalau ini sudah lebih kecil, kita cukup lihat tabel. 0,6, ini 0,6. Angka 8, kita lihat di kolom yang 8 sini. Ketemunya di ini ya. 0,7518.
Jadi dikurang jadi 0,2482 gitu peluangnya gitu. Kok kecil ya? Iya, sesuai dengan arsiran, kan arsiran kecil sedikit nih, berarti ya peluangnya kecil gitu kan. Gitu. Itu kasus kedua. Gimana kalau kasus ketiga? Misal peluang Z 0,34, Z ada di antara 0, dan 1,37 misal gitu ya. 0,34, 1,37. 0,34 ini 0 ada di sini, 0,34 di sini, 1,37 di sini misal gitu ya. Jadi aksirannya kan ini doang gitu ya. Nah, gimana kita mencari peluangnya? Nah, dengan logika sederhana juga kita bisa mengatakan bahwa mencari ini kan berarti kita cukup mencari peluang Z kurang dari 1,37. Berarti kan kesana semua arsirannya kan, dikurang peluang Z kurang dari 0,34. Jadi yang arsiran ini ke kiri dikurang yang kosong ini ke kiri. Nah, sehingga sisanya kan yang di antara. Nah, itu dia kalau Z-nya berada di antara. Jadi kita ambil Z kurang dari angka yang besar dikurang peluang Z kurang dari angka yang lebih kecil. Lalu masing-masing lihat tabel ya. 1,37 lihat ini 1,37-nya ada di sini berarti 0,9147. Yang 0,34 kita lihat di sini 0,6331. Lalu dihitung bisa gitu ya. Inilah kemampuan kedua yang harus kalian kuasai, yaitu menghitung nilai peluang yang berasal dari tabel. Entah dia sudah ditransformasikan, sudah menjadi Z, ataukah belum. Jadi kalau soalnya pertanyaannya dia belum menjadi Z, kamu harus ubah dulu, kayak tadi ini ya, ubah jadi X min mu dibagi sigma. Gitu ya. Saya percepat ya, karena tinggal kurang dari 10 menit lagi. Ini pakai yang gratis. Nah, yang ketiga adalah kemampuan menyelesaikan soal-soal yang sudah dalam bentuk soal cerita. Contohnya adalah begini. Suatu sekolah melakukan tes IQ untuk menentukan mana yang masuk IPA, mana yang masuk IPS. Dan dulu kayaknya seperti ini ya. Ada yang sekolah yang seperti ini. Dari 200 siswa, sudah diteliti sebelumnya bahwa data berdistribusi normal. Jadi harus ada kata ininya dulu setiap soal. Kalau dia tidak ada, kita belum bisa bilang bahwa dia normal, harus diasumsikan dulu ya. Rata-ratanya 116, simpangan bakunya 10. Yang masuk IPA itu IQ-nya minimal 110. Kalau syaratnya begitu, berapa siswa yang ditolak? Karena dia berdistribusi normal, kita bisa mencari, yang kita cari adalah peluang kalau, berarti X-nya apa nih? Variabel acaknya. Banyak siswa yang ditolak masuk IPA gitu ya. Dan siswa yang ditolak masuk IPA. Berarti banyak siswa yang ditolak masuk IPA, bukan banyak siswa berarti ya, bilangnya apa ya, banyak IQ ya, karena yang kita tulis ini IQ-nya. Banyak IQ siswa yang ditolak. Jadi peluang X kurang dari 110. Karena ini masih X, kita ubah atau kita transformasi dulu menjadi Z. Dengan cara ya kayak begini. Ingat Z adalah X dikurangi dibagi sigma. Berapa X-nya? 110 yang diinginkan kan? Ini 110. Berapa mu-nya? 116 rata-rata. Berapa sigmanya? Simpangan bakunya 10. Jadi sudah biasanya rata-rata simpangan baku maupun X yang diinginkan itu sudah ada di soal. Sudah ada di soal, tinggal kita masukkan, kita bentuk dulu dalam bentuk distribusi normal standar. Jadi kayak gini ya, Z hasilnya adalah peluang Z kurang dari min 0,6, minus 0,6. Berarti kan kita butuhnya 2 koma ya, 2 angka di belakang koma, jadi tambahin aja 0. Berarti kita lihat nanti min 0,6, habis itu angka 0. Kita lihat di tabel normal. Ini yang saya bilang tadi ya, ini halaman terakhir, ini Z untuk Z yang negatif, tabel kedua untuk Z yang positif. Tadi kan minus 0,6 ya, ini minus 0,6, dan sebelahnya 0 kan, ini sebelahnya 0. Jadi minus 0,6 dan kolom berikutnya adalah 0,2743. Benar nggak tadi 0,2743? Nah ini ya, benar ya. Jadi setelah melihat tabel, kita peroleh peluangnya adalah 0,2743. Jadi kita simpulkan, peluang
banyak IQ siswa yang ditolak masuk IPA kalau syaratnya minimal 110 IQ-nya itu adalah 0,2743. Lalu 200 ini apa? 200 ini kan jumlah banyaknya percobaan. Kalau dia kita anggap sebagai sebuah percobaan, anggap banyaknya percobaan. Dan yang kita cari berarti kalau kita masukkan ke teori peluang ini kita golongkan ke dalam mencari frekuensi harapan kan sama kayak gitu ya. Di melempar dadu sebanyak 30 kali, berapa peluang munculnya mata dadu 6, itu kan 30 kalinya itu kan banyaknya percobaan. Nah ini adalah 200 siswanya. Jadi peluang siswa atau jumlah siswa yang ditolak, kalau peluang yang ditolak 0,2743 dan siswanya ada 200 adalah 54,86. Karena siswa kan harus bulat, yang nggak ada koma-komaan begini kita bulatkan ke atas karena sudah dekat dengan 55, jadi kita bulatkan 55. Jadi kesimpulannya, kalau syaratnya 110, maka akan ada 55 siswa yang ditolak masuk IPA. Jadi kayak begitu. Ya, tiga hal. Mentransformasi X menjadi Z, menghitung peluang Z dari tabel, dengan 3 kondisi tadi ya, lebih besar, lebih kecil, ataupun di antara, dan mencari nilai peluang kalau dia sudah dalam bentuk cerita. Itulah bagian yang harus kalian kuasai di distribusi normal ini. Bagian lain nanti akan dipelajari di tingkat kuliah kalau sudah kuliah yang lebih mendalam. Kira-kira seperti itu. Ini sudah mau habis sepertinya, 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan di 2 menit ini mengenai normal, distribusi normal tadi? Ya, ini latihannya saya berikan 2 bagian. Yang pertama berkaitan dengan transformasi X ke Z dan menghitung dari tabel. Kita lihat misalkan ini sudah normal standar berarti ya. Ini sudah normal standar, tentukan peluang Z kurang dari 0,23 sama kayak tadi kan. Kita cukup lihat tabel. Nomor 2, ini lebih besar. Nah, tadi caranya gimana kalau lebih besar? Kita gunakan komplement. Nah, ini gimana kalau dia lebih atau di antara? Tadi sudah dijelaskan. Ini kalau sudah normal standar. Nah, mulai nomor 6 nih belum normal standar nih. Jadi X ini harus kita ubah jadi Z. Berarti sebelah kiri dan kanannya, yang ini jadi X yang pertama, X dikurang mu, mu-nya berarti 100. Sigmanya hati-hati. 64 yang disebutkan di sini adalah sigma kuadrat atau variansi. Berarti sigma yang kita masukkan nanti bukan 64 tetapi 8 ya, karena yang kita butuhkan sigmanya. Jadi akar 64. Jadi masuk sini dibagi 8. Nanti yang ini juga berarti 100 dikurang 105 dibagi 8. Nanti dapatlah sudah dalam bentuk Z, baru kita lihat tabel dan seterusnya. Kemudian ini terakhir bagaimana kalau soalnya sudah soal cerita. Selalu disebutkan di situ bahwa dia berdistribusi normal, rata-ratanya berapa, standar deviasi simpangan baku ya berapa, lalu X yang diinginkan berapa. Sama, setiap soal begitu. Dia berdistribusi normal, rata-ratanya berapa, standar deviasi berapa, yang diinginkan berapa. Gitu. Jadi tidak sulit juga sebenarnya. Karena ini sebenarnya pengenalan atau pengantar mengenai distribusi statistik yang nanti akan dibahas lebih lanjutnya di tingkat kuliah. Gitu.